Di gang sempit yang dipenuhi aroma gorengan sore dan teriakan anak-anak kecil, cinta terlarang tumbuh diam-diam. Bukan di taman, bukan di pantai, tapi di antara tumpukan kardus bekas dan roda becak usang. Siapa sangka, janda muda yang biasa menunduk malu tiap keluar rumah, kini justru mendongak pada lelaki lusuh yang hidup dari belas kasih jalanan. Mbak Rina, seorang janda muda berusia 29 tahun, ayu dan pendiam, tinggal di rumah peninggalan almarhum suaminya di daerah Rungkut, Surabaya. Ia dikenal sopan, tertutup, dan jarang bergaul. Tapi di balik wajah sendu dan jilbab panjangnya, ada rasa sepi yang menggigil tiap malam. Pakir Tony. Nama aslinya Anton, tapi orang-orang lebih kenal dia sebagai Abang Pakir karena pekerjaannya menjaga parkiran Indomaret dekat pasar. Umurnya 35, berbadan kekar, berkulit gelap karena terbakar matahari, dan punya senyum yang bisa meluluhkan kerasnya hidup. Asal dari Kalimas, tapi sudah lama tinggal di Tambak Sari. Bu Wiwik, tetangga cerewet, tukang gosip kelas kakap di kampung. Usianya 40-an, tapi semangatnya kayak anak SMA. Selalu jadi yang pertama, tahu siapa pacaran dengan siapa, siapa telat bayar listrik, dan siapa yang diam-diam keluar malam. Sore itu, hujan baru saja reda, jalan gang basah, dan aroma tanah campur gorengan mendominasi udara. Mbak Rina keluar rumah dengan langkah ragu. Ia mengenakan daster biru dan kerudung krem yang biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia membawa kantong plastik berisi 2 teh gelas dan sebungkus roti tawar. Di ujung gang, Tony sedang duduk di atas motornya yang sudah lebih pantas disebut rongsokan daripada kendaraan. Kepalanya menunduk, menyalakan rokok lintingan yang nyaris habis. "Mas," suara Rina lirih, nyaris tertelan gemercik air dari talang bocor. Tony mendongak, matanya agak merah, entah karena asap rokok atau alasan lain yang lebih dalam. Mbak Rina." Senyum Tony tak pernah gagal bikin jantung Rina berdebar, walau ia sendiri tak paham kenapa. "Ada perlu, Mbak." Rina menyerahkan kantong plastik itu. "Tadi lihat Mas Tony kehujanan, makan dulu, ya." Tony mengambilnya pelan, tangan mereka bersentuhan sekilas. Hangat, aneh, harusnya biasa saja, tapi tidak hari itu. Dari balik tirai rumah sebelah, Bu Wiwik sudah menatap penuh curiga. Bibirnya menggumam pelan, "Waduh, ini sih enggak benar." Tony sebenarnya tahu, janda kampung tak boleh sembarangan dekat dengan pria, apalagi pria sepertinya, tukang parkir tanpa masa depan. Tapi sejak pertama kali melihat Rina menangis diam-diam di musala belakang rumah, hatinya tak bisa benar-benar pergi. "Mbak Rina, kalau orang lain ngomong macem-macem, Mbak nggak usah dengerin ya," kata Tony suatu malam saat mereka duduk di depan toko yang sudah tutup. "Aku nggak peduli, Mas," jawab Rina pelan, menunduk, tapi matanya berani menatap ke dalam mata Tony. "Yang penting, Mas nggak main-main." Tony menelan ludah. Ia tahu ini salah, tahu betul. Tapi bagaimana cara menjelaskan bahwa rasa ini datang bukan karena kasihan, tapi karena dia menemukan damai di mata wanita itu, wanita yang lebih dulu patah tapi masih sanggup percaya. Dan malam itu, saat bulan menggantung penuh di langit Surabaya, tangan Rina menggenggam tangan Tony untuk pertama kalinya. Erat, seolah tak ingin dilepas, seolah dunia mereka hanya ada dua, dirinya dan lelaki dengan bau aspal dan keringat jalanan itu. Rina mulai sering keluar sore dengan alasan beli kebutuhan rumah. Padahal ia hanya ingin melihat Tony, meski dari kejauhan, dari balik deretan motor yang terparkir miring. Kadang Tony pura-pura sibuk mengecek plat nomor, padahal matanya selalu mencari sosok Rina, daster biru, langkah pelan, dan tatapan yang tak bisa dia lupa. Suatu malam, Tony nekat mengetuk pintu rumah Rina. Hujan deras mengguyur dan lampu-lampu gang sudah padam karena listrik padam sejak maghrib.
Rina membuka pintu perlahan, wajahnya cemas, tapi tak menutup. Mas, kenapa malam-malam begini? Aku cuma pengen lihat Mbak baik-baik aja. Rina diam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Tony masuk. Kamar kecil itu hanya diterangi cahaya lilin di meja makan. Aroma kopi yang baru diseduh menambah kehangatan, tapi bukan itu yang membuat dada Tony sesak, melainkan jarak mereka yang terlalu dekat dan keheningan yang terlalu dalam. Mas, aku ini janda. Orang-orang udah siap lempar batu kalau lihat aku senyum sama lelaki, apalagi sama Mas. Tony menunduk. Aku tahu Mbak, aku bukan siapa-siapa, aku cuma tukang parkir. Tapi, kalau aku bisa bikin Mbak bahagia, walau cuma sebentar, itu udah cukup buatku. Rina menatapnya, matanya basah. Tak ada pelukan, tak ada janji manis. Hanya dua manusia yang merasa sama-sama kehilangan dan menemukan secercah harapan satu sama lain. Tangannya bergerak pelan, menyentuh lengan Tony. Jangan tinggalin aku, Mas. Tony mengangguk pelan, lalu mendekat. Di ruang kecil itu, dengan lilin yang mulai mencair, mereka saling melepas rindu yang selama ini tak pernah diucap. Bukan cinta remaja yang penuh bunga, ini adalah cinta yang lapar. Lapar akan sentuhan, pengakuan, dan sedikit rasa dimiliki. Suara hujan makin deras, tapi mereka tak peduli. Dunia luar bisa menuduh, mencibir atau mengutuk. Tapi malam itu, Rina hanya merasa satu hal, ia hidup kembali. Keesokan paginya, Bu Wiwik sudah berdiri di depan rumah, tangannya memeluk dada. Tatapannya tajam, senyum sinis sudah siap dilempar ke siapa saja. Rin, semalam kok listrik mati ya, tapi kulihat rumahmu terang terus. Katanya dengan suara yang dibuat ramah, tapi nadanya menusuk. Rina tersenyum. Mungkin dari hati, Bu. Bu Wiwik terdiam. Tak ada yang bisa menjawab kejujuran yang dituturkan dengan tenang. Tony datang tak lama kemudian, dengan baju yang lebih rapi dari biasanya. Ia menggandeng kantong berisi nasi bungkus. Pagi Mbak Rina. Rina menatapnya, lalu tersenyum. Ia tak lagi menunduk seperti dulu. Dan Tony, untuk pertama kalinya, merasa dirinya layak berdiri di samping seseorang, meski dunia menolak mereka. Tapi cinta yang tumbuh di gang sempit ini belum selesai diuji. Masih banyak mata mengawasi, mulut bergumam, dan tangan-tangan yang siap merobek hubungan mereka kapan saja. Hari-hari berikutnya, Tony dan Rina seperti dua orang yang sedang berdiri di tengah jembatan rapuh. Setiap langkah mereka terasa genting, tapi mereka tetap melangkah karena di belakang terlalu gelap untuk kembali. Dan di depan masih ada cahaya, walau redup. Hubungan mereka jadi perbincangan, bukan hanya Bu Wiwik, tapi juga Pak RT yang mulai merasa resah. Sudah 2 kali ia menegur Rina, menyarankan untuk jaga jarak demi nama baik. Rina hanya menunduk saat itu, tapi di dalam hatinya, ia tak lagi tunduk. Tony tetap bekerja di parkiran seperti biasa, namun kini ia lebih sering mendapat tatapan sinis dari warga sekitar. Kadang ada yang sengaja parkir sembarangan, lalu pergi tanpa bayar, hanya untuk menyindir. Tapi Tony tak membalas. Ia hanya menggenggam kunci motor lebih erat, dan tiap malam hatinya hanya ingin cepat pulang ke gang kecil tempat Rina tinggal. Suatu malam, saat Tony datang lebih awal dari biasa, ia menemukan Rina duduk di teras dengan wajah muram. Mas, tadi siang aku dipanggil Bu RW, katanya. Kalau aku masih sering ketemu sama Mas, mereka mau lapor ke kelurahan. Katanya, Mas bukan warga sini, dan aku janda, nggak pantas. Tony menarik napas panjang, ia tahu ujungnya akan begini. Tapi tetap, mendengarnya dari mulut Rina membuat hatinya seperti diremas. Terus, Mbak mau gimana? Rina menatap Tony, matanya tak lagi sendu, tapi tegas. Aku nggak peduli, Mas. Aku udah capek hidup demi kata orang. Mereka nggak tahu apa-apa tentang aku, tentang kita. Tony tersenyum lirih.
Mbak siap kalau nanti harus kehilangan semuanya? Rina berdiri, lalu memegang tangan Tony. Yang penting aku nggak kehilangan Mas. Dalam diam, mereka saling menguatkan, tapi badai datang lebih cepat dari yang mereka kira. Besok malamnya, saat Tony baru saja hendak pulang, 2 orang satpam kelurahan datang menghampiri. Salah satu dari mereka membawa surat panggilan. Kamu disuruh datang ke balai RW besok pagi. Ada laporan dari warga. Tony mengangguk pelan. Wajahnya tenang, tapi di dalam darahnya mendidih. Bukan karena takut, tapi karena marah. Bukan pada warga, tapi pada dunia yang seolah tak memberi ruang bagi cinta sederhana seperti mereka. Sementara itu, di rumah Rina menatap foto mendiang suaminya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia menatap lama, lalu berbisik, "Maaf Mas, aku jatuh cinta lagi. Tapi kali ini, aku jatuh bukan karena ingin ganti, tapi karena aku ingin sembuh." Di luar suara azan Isya menggema dari masjid kampung. Tapi di hati Rina dan Tony, yang menggema justru satu pertanyaan yang tak bisa mereka jawab malam itu. Seberapa mahal harga kebahagiaan dan sanggupkah mereka membayarnya sampai tuntas? Pagi itu balai RW penuh. Bukan karena ada acara resmi, tapi karena kabar pemanggilan abang parkir yang ngerayu janda sudah menyebar sampai ke grup WhatsApp warga. Warga datang diam-diam, duduk di bangku panjang sambil pura-pura sibuk main HP. Tapi mata mereka semua mengarah ke Tony yang duduk sendirian di kursi plastik biru, berhadapan dengan Pak RW, Bu RW, dan 3 pengurus lainnya. "Mas Anton, kami nggak punya maksud apa-apa, tapi banyak warga resah. Mereka bilang Mas terlalu sering ke rumah Bu Rina. Padahal Mas bukan warga sini. Dan, ya, Mas tahu sendiri status Bu Rina." Tony mengangguk pelan. "Saya ngerti Pak, tapi saya ke situ bukan buat ganggu siapa-siapa. Saya dan Bu Rina saling suka. Nggak ada paksaan, nggak ada yang disembunyikan." Bu RW mendecak pelan. "Mas ini kampung, janda muda yang belum 1 tahun ditinggal suami, kok udah gandengan sama tukang parkir? Apa kata orang?" Tony mengangkat kepalanya, matanya merah. Tapi bukan karena takut, karena marah yang ditahan terlalu lama. "Jadi saya harus nunggu status saya berubah dulu, Bu? Atau tunggu saya punya duit, baru boleh sayang sama orang?" Ruangan mendadak senyap. Saat itulah pintu terbuka. Rina masuk dengan langkah mantap. Ia mengenakan kerudung gelap dan baju panjang, wajahnya tanpa riasan. Tapi sorot matanya cukup untuk membungkam semua bisik-bisik. "Maaf saya telat," katanya, lalu duduk di samping Tony tanpa ragu. "Saya datang bukan buat minta izin, tapi buat ngomong sesuatu." Pak RW coba menahan, tapi Rina terus bicara. "Saya janda iya, tapi bukan berarti saya milik semua omongan. Saya bukan anak kecil. Saya tahu apa yang saya rasakan. Mas Tony nggak pernah maksa saya, dia nggak pernah ganggu. Justru dia yang bikin saya merasa manusia lagi, setelah lama hidup kayak bayangan." Tony menunduk. Suara Rina bergetar, tapi tetap jelas. "Kalau warga nggak suka saya dekat sama dia, nggak apa-apa, saya bisa pergi. Tapi saya nggak akan pura-pura nggak cinta." Bu RW berdiri, wajahnya merah padam. "Rin, kamu sadar nggak, ucapanmu bisa bikin kampung ini rusak?" Rina menatapnya balik. "Kampung ini rusak bukan karena saya cinta tukang parkir, Bu. Tapi karena terlalu banyak yang lebih senang ngurus hidup orang daripada hidupnya sendiri." Satu persatu warga mulai diam. Bahkan yang tadinya paling semangat ngetik di grup WA mulai memalingkan pandangan. Karena di hadapan mereka tak ada drama murahan. Yang mereka lihat hanyalah 2 orang dewasa yang saling mencinta dengan keberanian yang tak semua orang sanggup miliki. Pak RW akhirnya bersuara pelan dengan napas panjang. "Kalau begitu, kami nggak bisa melarang, tapi tolong jaga sikap. Jangan sampai bikin kampung ini gaduh lagi." Rina mengangguk. Tony pun berdiri dan menunduk hormat. "Terima kasih Pak Bu.
Maaf sudah bikin ribut. Mereka berdua berjalan keluar, beriringan, tak menggenggam tangan, tapi seolah dunia tahu mereka takkan lagi terpisah. Di gang sempit itu, yang dulu cuma jadi jalan tempat anak-anak berlari, kini menjadi saksi cinta yang menolak tunduk pada aturan sosial. Karena kadang, cinta bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi soal siapa yang berani bertahan saat semua berharap mereka menyerah. Minggu-minggu setelah pertemuan di Balai RW, suasana kampung mendadak senyap. Bukan karena masalah selesai, tapi karena warga mulai bingung harus memusuhi siapa. Tony tetap di parkiran, tetap ramah, tetap menyapa, dan tetap tidak melakukan hal yang bisa dijadikan bahan gosip baru. Rina pun menjalani hari seperti biasa, belanja ke warung, menyiram bunga, dan sesekali duduk di teras sambil membaca. Tapi yang berbeda, tiap malam selepas Isya, Tony datang diam-diam lewat jalan belakang, membawa 2 gelas kopi sachet dan roti isi dari warung Mak Biah. Mereka duduk di ruang tamu kecil, pintu tetap tertutup, tapi tak ada yang disembunyikan. Namun, cinta yang tumbuh di bawah bayang-bayang selalu diuji. Dan ujian itu datang dalam wujud laki-laki berkaos polo dan sepatu kulit bernama Haryo. Haryo adalah adik sepupu dari almarhum suami Rina. Baru pulang dari Jakarta, katanya sekarang kerja di perusahaan distribusi besar. Mobilnya mengkilap, rambutnya licin, dan senyumnya terlalu percaya diri. Dari awal datang, ia langsung memberi kode-kode. "Rin, kamu masih cantik aja. Nggak kepikiran nikah lagi?" Katanya sambil mengaduk teh buatan Rina tanpa izin. "Aku nggak nyari, Mas. Hidup begini aja udah cukup." "Tapi kalau ada yang mau jagain, masa ditolak?" Matanya tajam tapi licik. Rina hanya tersenyum sopan, tidak menjawab. Tapi sejak itu, Haryo sering datang dan tidak hanya sekadar menjenguk. Suatu malam, saat Tony datang seperti biasa, ia mendapati motor putih Haryo sudah terparkir di depan rumah Rina. Lampu masih menyala. Tony berdiri di seberang, diam cukup lama, hingga pintu terbuka dan Haryo keluar sambil tersenyum. Mas Tony ya," sapanya dengan nada mengejek. "Titip salam aja ke Rina, bilang, lain kali bikinin kopi yang enggak terlalu manis." Tony hanya mengangguk, matanya tetap tajam mengawasi. Begitu Haryo pergi, Tony mengetuk pintu. Rina membukakan, wajahnya langsung berubah sendu. "Dia maksa masuk, Mas. Aku nggak bisa nolak. Dia keluarga almarhum. Tapi aku nggak nyaman." Tony mengangguk. "Aku ngerti. Tapi Mbak hati-hati. Orang kayak dia, kalau nggak dapat apa yang dia mau, bisa bikin masalah." Rina duduk, menunduk, menahan gemetar. "Aku takut, Mas. Aku takut dia bilang ke keluarga besar. Bilang yang enggak-enggak." Tony mendekat, memegang tangan Rina. "Kalau dia ganggu lagi, aku nggak diam." Rina menatap Tony, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau dia paksa aku nikah, karena katanya biar ngangkat derajat keluarga, aku harus gimana, Mas?" Tony menarik napas panjang, lalu untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara rendah tapi mantap. "Nikah aja sama aku, Mbak." Rina terdiam. Detik itu juga dunia seolah berhenti berputar. Bukan karena kalimatnya romantis, tapi karena Rina tahu ini bukan lamaran yang direncanakan. Ini bukan bunga atau cincin. Ini adalah tawaran perlindungan, ketulusan yang lahir dari lelaki paling sederhana yang pernah ia temui. Dan tepat saat itu, dari luar jendela, terdengar suara motor berhenti. Haryo kembali, dan ia tidak datang sendirian. Ada 2 orang lelaki berbadan besar turun dari mobil yang parkir tak jauh. Rina berdiri, wajahnya panik. "Mas, aku rasa malam ini nggak bisa lagi kita sembunyi." Tony berdiri, menggenggam tangan Rina. "Kalau mereka datang buat ambil kamu, biar mereka lewatin aku dulu." Lampu rumah mulai bergetar oleh deru mesin di luar. Langkah kaki mendekat ke pintu, dan malam itu,
Cinta yang dikepung akhirnya harus memilih. Kabur, melawan, atau dikorbankan. Pintu digedor keras. Dentuman kayu itu menggema di ruang tamu kecil, mengguncang dada Rina lebih keras dari apapun. Tony menoleh, matanya gelap. Ia tahu, jika ia buka pintu sekarang, dunia mereka bisa hancur. Tapi jika tidak, mereka akan dirobohkan dari luar. "Rin, buka! Ini Haryo!" Teriak suara dari balik pintu, disusul tawa sinis dua lelaki yang ikut berdiri di luar. Tony berjalan ke pintu, tapi Rina menarik lengannya. "Jangan, Mas. Mereka bisa apa aja." "Aku nggak akan diam, Rin. Kalau mereka mau main kotor, aku juga bisa jadi kotor." Gumamnya pelan, lalu membuka pintu tanpa ragu. 3 sosok berdiri di sana, Haryo dengan wajah setengah mabuk, dan 2 lelaki bayaran yang bertubuh seperti petinju. Haryo melipat tangan di dada, menatap Tony dari ujung kaki sampai kepala. "Wah, pacar janda kita ternyata punya nyali juga." "Pulang yo," kata Rina di belakang Tony. Suaranya tegas walau tubuhnya gemetar. Haryo tertawa. "Pulang? Kamu pikir kamu siapa, Rin? Aku masih keluarga suamimu. Kamu itu tanggung jawab keluarga, bukan milik tukang parkir yang entah dari mana asalnya." Tony melangkah maju, mendekat ke Haryo. "Kalau kamu datang buat main ancam silakan, tapi jangan main sentuh Rina. Dia bukan milik siapa-siapa, apalagi kamu." Salah satu lelaki besar di sebelah Haryo mencengkram kerah baju Tony. Tapi sebelum sempat bergerak lebih jauh, Tony meninju duluan, tepat ke rahang, cukup keras hingga lelaki itu terhuyung dan tersungkur ke tanah. Yang satu lagi maju, tapi Rina tiba-tiba berdiri di tengah. "Berani kalian sentuh dia, aku jerit sekampung, aku bikin malu kalian semua." Suasana tegang, nafas Tony memburu. Lelaki yang dipukul bangkit dengan darah di bibir, tapi tak bergerak lagi. Haryo menatap mereka dengan tatapan dingin. "Kalian pikir bisa lawan aku? Tunggu aja, Rin. Nama baikmu selesai. Aku akan bikin semua keluarga buang muka kalau lihat kamu." Rina menatapnya tajam. "Lebih baik dibuang keluarga daripada hidup bareng orang kayak kamu." Tak ada yang bicara setelah itu. Haryo mundur, menatap Tony seolah ingin mencatat wajahnya dalam dendam. Lalu mereka pergi, meninggalkan debu dan ancaman yang belum selesai. Tony menutup pintu, Rina masih berdiri kaku. Tangannya gemetar, tapi saat Tony meraihnya, tubuhnya runtuh dalam pelukan. Ia menangis pelan, di dada laki-laki yang tidak punya apa-apa, tapi memberinya segalanya. "Mas, aku takut." "Aku juga," bisik Tony. "Tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Malam itu mereka tak bicara banyak. Tapi ketika matahari terbit, Rina sudah duduk di samping Tony, memegang surat dari kelurahan, permohonan pindah domisili. Ia sudah menandatangani. "Kalau kita mau hidup tenang, kita harus pergi dari sini." Tony membaca surat itu, lalu mengangguk. Ia tahu, cinta mereka tak akan pernah diterima di tempat lama. Tapi bukan berarti tak bisa tumbuh di tempat baru. Dan saat Rina menyandarkan kepala di bahunya, ia tahu satu hal. Mereka sudah kehilangan kampung, keluarga, bahkan nama baik. Tapi tidak saling kehilangan. Dan itu satu-satunya kemenangan yang layak diperjuangkan. 2 minggu setelah kejadian malam itu, Tony dan Rina resmi pindah. Bukan ke kota besar, bukan juga ke tempat yang jauh dari peradaban. Mereka memilih sebuah dusun kecil di pinggiran Mojokerto, tempat sepupu Tony tinggal, dan bersedia menyewakan rumah petak murah dekat sawah. Rumah itu sederhana, dindingnya belum diplester sempurna, lantainya masih semen kasar, dan kamar mandinya pakai bak plastik biru. Tapi Rina tersenyum saat pertama kali menginjakan kaki di sana. "Tempat ini kayak hati aku, Mas. Belum jadi, tapi siap diisi." Tony tertawa, lalu memeluknya dari belakang. "Kalau gitu, ayo kita isi bareng-bareng." Hari-hari mereka diisi dengan hal kecil, mencat dinding pakai warna krem murah,
menanam cabai dan tomat di halaman belakang, dan sesekali berdagang kopi sachet di depan rumah. Tony kerja serabutan di pasar, bantu angkut sayur subuh-subuh. Rina mulai bikin gorengan yang akhirnya diborong anak-anak sekolah setiap pagi. Semua terasa damai, terlalu damai. Hingga suatu sore, saat hujan turun ringan dan Rina sedang menggantung cucian, Tony datang dengan wajah pucat. Di tangannya ada amplop coklat lusuh yang baru saja dikasih tukang pos keliling. "Ini dari Surabaya, Mas?" tanya Rina sambil menyekat tangan dengan kain lap. Tony mengangguk. Ia duduk di kursi bambu, membuka perlahan. Isinya bukan ancaman, tapi juga bukan surat biasa. Beberapa lembar fotokopi KTP, surat keterangan kepolisian, dan selembar surat penetapan. Tony alias Sutrisno Rahardian, DPO kasus penganiayaan berat tahun 2018. Rina berdiri mematung. "Mas, ini apa?" Tony menatap kosong ke depan. "Dulu, sebelum aku kerja di parkiran itu, aku pernah kerja jadi kernet truk. Ada orang mabuk ganggu cewek di warung malam. Aku belain. Aku tonjok. Dia jatuh. Kepalanya kena beton. Masuk ICU. Aku kabur, Rin." Suasana mendadak dingin, meski angin sore seharusnya hangat. "Aku pikir kasus itu udah kelar, tapi ternyata mereka masih cari aku. Nama asliku bukan Anton." Rina duduk di sampingnya, perlahan. "Mas, kenapa nggak cerita dari awal?" "Karena aku takut kamu mundur, takut kamu pikir aku ini sampah. Kamu udah cukup banyak ninggalin hal demi aku, Rin." Rina memejam mata. Di antara bunyi hujan dan degup jantungnya sendiri, ia merasa dunia berputar terlalu cepat. Tapi lalu ia menarik napas dalam. "Aku lebih milih tahu sekarang daripada tahu setelah semuanya terlambat." Tony menoleh, matanya mulai basah. "Kalau kamu mau pergi, sekarang waktunya. Aku ngerti." Rina menatap wajah lelaki itu, lelaki yang tidak sempurna, dengan masa lalu yang berantakan, tapi juga satu-satunya tempat dia bisa bersandar. "Aku nggak kemari buat cari suami yang suci. Aku kemari buat cari laki-laki yang berani jujur dan mau berubah." Ia mengambil surat itu, melipatnya pelan, lalu berkata, "Kalau kamu siap hadapi semua ini, aku akan berdiri di sampingmu." Tony menutup mata, menggenggam tangan Rina erat. Di luar, hujan mulai mereda, tapi badai yang sebenarnya baru saja mulai mendekat. 3 bulan setelah amplop coklat itu membuka kembali luka lama, Tony berdiri di depan kantor polisi Mojokerto. Ia mengenakan jaket lusuh dan celana jeans yang mulai pudar. Di tangannya, ia menggenggam surat pengacara gratis dari LBH setempat. Hasil usaha diam-diam Rina yang seminggu penuh menyambangi kantor desa dan mengemis bantuan hukum tanpa menyebut siapa suaminya sebenarnya. Rina berdiri di sampingnya, matanya berkaca, tapi wajahnya tak gentar. "Mas, kamu siap?" Tony menatap mata perempuan itu. Perempuan yang tak pernah ia minta hadir, tapi memilih tinggal. Perempuan yang seharusnya bisa mencari laki-laki mapan, tapi justru memilih lelaki buronan yang bahkan tak yakin bisa bebas. "Satu-satunya hal yang aku siapin dalam hidup, Rin, cuma kamu." Ia mencium kening Rina, lalu melangkah masuk, tanpa lari, tanpa sembunyi. Proses hukum berjalan lambat. Kasus lama itu ternyata tak pernah ditutup. Korban masih hidup, lumpuh separuh badan, tapi tak mengajukan tuntutan. Tapi jaksa tetap ingin perkara dibuka. Selama berbulan-bulan, Tony ditahan di rutan pinggiran kota, menunggu sidang yang entah datang kapan. Dan selama itu, Rina berubah. Bukan melemah, tapi justru membesar. Suaranya, semangatnya, keberaniannya. Ia jadi aktif di balai dusun, ikut kelompok ibu-ibu tani, bahkan membuka warung kecil dengan papan kayu bertuliskan "Warung Bu Rina, Kopi, Gorengan, and Harapan." Setiap Jumat ia menulis surat untuk Tony. Selalu dengan kalimat pembuka yang sama. "Mas, hari ini aku masih di sini. Dan aku akan tetap di sini
sampai pintu itu dibuka lagi buat kamu. 12 bulan kemudian, pada pagi berkabut yang sejuk, seorang laki-laki keluar dari gerbang rutan. Langkahnya sedikit limbung, tubuhnya lebih kurus, tapi sorot matanya lebih terang dari sebelumnya. Di luar, Rina menunggu, memegang 2 bungkus nasi pecel dan senyum paling hangat yang pernah Tony lihat dalam hidupnya. Ia memeluk Tony tanpa kata-kata, tanpa air mata. Karena hari itu, mereka tak perlu menangis. Hari itu bukan akhir. Tapi hari ketika 2 orang yang sempat hancur, akhirnya mulai membangun. Dari puing yang paling jujur. Dan di warung kecil di tepi dusun itu, di bawah tulisan "End Harapan", cinta mereka tumbuh lagi. Pelan, keras kepala, dan tak lagi sembunyi dari siapapun.